Halo, selamat pagi Tribuners. Hari ini bersama saya dan Ti Wahyu akan menemani Anda dalam Tribun News Seleb edisi Sabtu 2 Juli 2022. Dan inilah informasi terkait sejumlah selebriti untuk Anda. Kita menuju ke informasi pertama Tribuners. Kabar bahagia datang dari penyanyi dangdut Uut Permatasari. Tepat di Hari Bayangkara, Uut Permatasari melahirkan anak kedua di Rumah Sakit Siloam Hospital Lipo Village, Tangerang, Banten pada Jumat 1 Juli kemarin. Anak kedua Uut Permatasari itu berjenis kelamin laki-laki. Dikutip dari tribunnews.com, Uut dan suaminya, Trigo Farudin Pulungan, juga telah menyiapkan nama untuk bayinya itu. Keduanya sepakat memberi nama anak kedua mereka dengan nama Rafaizan Rakan Atalah Pulungan. Artinya yaitu pemimpin yang berderajat tinggi yang memiliki hati mulia, anugerah dari Allah dan keturunan dari Pulungan. Kabar gembira itu dibagikan Uut Permatasari di akun Instagramnya @uutpermatasari. Dalam foto yang diunggah tampak Uut Permatasari menggendong bayinya ditemani suami dan anak pertamanya. Postingan Uut itu kemudian disambut ucapan selamat dari warganet. Diketahui Uut menikah dengan suaminya yang merupakan aparat kepolisian pada 16 Februari 2015. Setelah menikah, Uut melahirkan anak pertama berjenis kelamin laki-laki pada 28 Juli 2016. Penyanyi dangdut Tiara Marlin beberapa waktu lalu ditetapkan sebagai tersangka oleh Polres Metro Kota Depok, Jawa Barat. Hal itu terkait dengan kasus pencemaran nama baik yang dihadapi Tiara Marlin dengan Haji Faisal. Haji Faisal sudah melaporkan Tiara Marlin terlebih dahulu karena dianggap keterlaluan menyinggung keluarganya. Dikutip dari tribunnews.com, Kasat Reskrim Polres Metro Depok AKBP Yogen Heros Baruno mengatakan hingga kini pihaknya masih terus memeriksa para saksi. Lebih lanjut, saat dikonfirmasi soal kehadiran Dodi Sudrajat sebagai saksi, Kasat Reskrim menegaskan akan menjadwalkan orang tua Vanessa Angel itu untuk dihadirkan dalam pemeriksaan. Yogen menjelaskan jika proses mediasi antara Tiara Marlin dengan Haji Faisal berjalan singkat. Mediasi tersebut dilakukan pada Jumat 1 Juli 2022 yang diminta oleh Tiara Marlin sebagai terlapor. Diketahui Tiara Marlin resmi ditetapkan menjadi tersangka atas dugaan kasus pencemaran nama baik. Hal itu tak lepas karena ucapannya menyebut Vanessa Angel hamil di luar nikah hingga membuat Faisal berang. Dalam laporan itu, Tiara Marlin disangkakan dengan pasal 27 ayat 3, junto pasal 3110 KUHP, junto pasal 311 KUHP, junto pasal 320 KUHP, dan pasal 321 KUHP. Kepergian Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Cahyokumolo memang menyisakan duka mendalam, tak terkecuali bagi sang menantu aktor Detri Warmanto. Aktor Detri Warmanto mengungkapkan duka cita atas meninggalnya sang ayah mertua Cahyokumolo. Cahyokumolo meninggal dunia di Rumah Sakit Abdi Mulyo, Jakarta pada Jumat 1 Juli 2022, sekira pukul 11:10 waktu Indonesia Barat. Detri mengungkapkan duka cita bagi ayah dari istrinya Karunia Putri Pari Cendana melalui Instagram Story @detriwarmanto. Ia pun mewakili ayah mertua juga meminta maaf atas kesalahan Cahyokumolo semasa hidupnya. Ia turut menginformasikan bahwa jenazah ayah mertuanya akan dimakamkan di TMP Kalibata, Jakarta Selatan. Sebelum itu jenazah disemayamkan terlebih dahulu di rumah dinas Widya Chandra.
Informasi yang sama juga dibagikan oleh putri kedua Cahyokumolo sekaligus istri Detri melalui Instagram Story di akun @yuniputri. Pujianti Utami Putri atau yang akrab disapa Fuji baru saja membeli seekor sapi untuk Hari Raya Idul Adha. Momen Idul Adha menjadi ajang umat muslim berlomba melaksanakan kurban terutama bagi yang mampu. Adik dari Fadli Faisal ini memilih sapi berwarna hitam dan berukuran lumayan besar. Sebelumnya artis Atta Halilintar dan Ria Ricis terlebih dahulu memamerkan hewan kurban di unggahan Instagram masing-masing. Melalui unggahan di media sosial pribadinya, Fuji membagikan potret sapi yang telah dibelinya. Dalam keterangan unggahan, kekasih dari Thorik Halilintar ini berharap jika hewan kurbannya bisa bermanfaat. Meski baru berusia 19 tahun, namun aksi Fuji tersebut begitu menginspirasi banyak orang. Tak sedikit netizen ikut memberikan komentar di unggahan tersebut. Kabar kurang menyenangkan kini datang dari keluarga besar pedangdut Ayu Ting Ting. Hal ini dipicu oleh kondisi Abdul Rozak, sang ayah yang harus dilarikan ke rumah sakit untuk mendapat perawatan. Keadaan ayah Ozak yang sedang terbaring sakit itu pun memicu doa Umi Kalsum selaku istri dan ibu dari Ayu Ting Ting. Diketahui kakek dari Bilqis, Humaira Razak tersebut tak pernah terlihat menunjukkan gejala sakit ataupun dalam kondisi yang kurang prima. Dikutip dari banjarmasinpost.co.id, justru sebaliknya di setiap kesempatan Abdul Rozak selalu terlihat bersemangat. Namun tiba-tiba saja lewat unggahan di akun Instagram pribadi Umi Kalsum pada Jumat 1 Juli yang membagikan kabar perihal kondisi Abdul Rozak yang sedang sakit. Tampak dalam foto Abdul Rozak tengah terbaring di ranjang rumah sakit dengan mengenakan piyama dan infus di tangan kanannya. Ia pun terlihat lemas dan tak memberikan banyak respon ketika disambangi para anggota keluarga. Terlihat pula Ayu Ting Ting beserta putrinya yang sedang menjenguk kondisi Abdul Rozak. Sayangnya dalam unggahan tersebut, Umi Kalsum belum membocorkan perihal penyakit yang membuat Abdul Rozak harus dilarikan ke rumah sakit. Padahal beberapa minggu sebelumnya, keluarga tersebut baru saja melaksanakan ibadah umroh bersama.
Pemain film Reval Hadi tidak pernah menyangka masuk nominasi 100 pria tertampan di dunia. Reval Hadi masuk dalam nominasi tersebut versi TC Candle 2022. Dikutip dari warta kotalive.com, di nominasi itu Reval Hadi bersaing dengan sejumlah figur publik dan selebritas ternama dunia. Reval Hadi bersaing dengan aktor ternama Korea Selatan mulai Lee Min Ho, Cha Eun-woo hingga personil BTS Jungkook dan Jin. Reval Hadi yang naik daun setelah bermain sebagai Bian di Wedding Agreement The Series ini tidak pernah bermimpi menjadi pria tertampan dunia. Meski begitu, Reval Hadi merasa biasa-biasa saja dan tidak ada yang istimewa. Menurut Reval Hadi, nominasi itu bisa didapatkan pria manapun. Pada saat yang sama, Reval Hadi juga mengenalkan proyek terbarunya yang beradu akting dengan Anya Geraldine di mini series Aku Pasti Ada Untukmu. Diketahui Anya Geraldine dan Reval Hadi yang sudah berteman baik sejak tahun 2018 ini merasa canggung saat harus beradegan mesra. Namun sebagai pemain film profesional, Anya Geraldine dan Reval Hadi tetap menjalani baik adegan tersebut. Sekedar informasi, mini series Aku Pasti Ada Untukmu menceritakan kisah cinta pada sahabat. Pasangan selebriti Meisya Siregar dan Baby Romeo menyampaikan kabar bahagia karena mendapat kesempatan menunaikan ibadah haji tahun ini. Pada mulanya, keduanya masih akan menunggu kuota haji cukup lama agar bisa pergi ke Tanah Suci. Dari postingan Instagram pribadi Meisya, ia menceritakan kisah haru bagaimana mereka bisa berkesempatan menunaikan ibadah haji tahun ini. Hal ini dimulai sejak Meisya dan Baby sepakat untuk membenahi kualitas agamanya. Ketika pasrah menanti, Meisya kaget dengan kabar jika pada akhirnya mereka bisa berangkat haji di tahun ini. Sebagai umat Islam, dia merasa jika Allah memudahkan jalannya menunaikan kewajiban ke Tanah Suci tanpa harus menunggu bertahun-tahun. Melalui unggahannya, Meisya memotivasi followersnya yang memiliki niat berangkat haji. Ia mengingatkan untuk selalu yakin kepada Allah untuk bisa disegerakan berangkat ke Tanah Suci. Kuasa hukum artis Ayu Anjani Mario Peranda meminta polisi untuk mengusut tuntas kasus kapal tenggelam di Labuan Bajo yang menewaskan ibu dan adik sang artis. Kapal dengan nama KM Tiana yang ditumpangi ibu dan adik artis Ayu Anjani tenggelam di Pulau Kambing, Taman Nasional Komodo, Labuan Bajo, NTT pada Selasa 28 Juni lalu. Mario Prananda menilai terdapat unsur kelalaian dari pihak KM Tiana. Mario menjelaskan pasal 24, 224, pasal 245, dan pasal 249 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang pelayaran, bahwa seseorang harus segera melakukan upaya pertolongan. Lebih lanjut, di dalam tentang pelayaran itu menjelaskan bahwa pihak terkait harus bertanggung jawab, kecuali dibuktikan lain. Dengan begitu, pada saat situasi kecelakaan, seharusnya awak kapal mengutamakan keselamatan para penumpang. Namun Mario berujar berdasarkan keterangan saksi dari pihak keluarga bahwa para awak kapal menyelamatkan diri masing-masing.
Mario melanjutkan pihak polisi sudah seharusnya menindaklanjuti kasus tersebut meski tanpa adanya laporan. Dengan insiden ini dia berharap bisa menjadi pelajaran dan bahan evaluasi bagi seluruh kapten dan awak kapal untuk mengedepankan keselamatan para penumpang. Septia Siregar terus dilanda kesedihan karena harus terpisah dari sang suami Putra Siregar. Diketahui Putra Siregar harus mendekam di dalam penjara atas kasus dugaan penganiayaan terhadap Nur Alamsyah. Septia Siregar harus menelan hal pahit selama 3 bulan. Ia menjalani hidup dan berjuang agar suaminya Putra Siregar bebas dari jerat hukum. Ditambah lagi anak-anaknya terus menanyakan keberadaan sang ayah yang tak terima harus dipisahkan saat ini. Septia menyebutkan ia sedih karena tak bisa kumpul bersama putra saat momentum Lebaran, anaknya berulang tahun serta kembali tanpa suami dalam merayakan Idul Adha. Dikutip dari warta kotaliv.com, hal yang membuat Septia tegar adalah karena ia yakin putra tidak melakukan penganiayaan terhadap Nur Alamsyah. Hanya saja Septia tak bisa berbuat apa-apa karena proses hukum terus dilakukan oleh Nur Alamsyah. Septia tak menampik dilanda rindu yang kuat terhadap putra. Ia ingin sekali menyemangatinya secara langsung untuk suami yang berada di dalam penjara. Sebagai istri, Septia Siregar hanya bisa berdoa agar suaminya segera selesai menjalani proses persidangan dan dinyatakan tak bersalah. Kita menuju ke informasi terakhir Tribuners. Setelah Aji Masaid berpulang, Angelina Sondag atau yang akrab disapa Angie belum juga memiliki pendamping hidup baru. Kendati demikian, Angie santer dikaitkan dengan sejumlah lelaki, seperti Muji Masaid, Stephen Romangkang, dan Marcelino Reflan. Ketiga pria tersebut memang dengan hangat menyambut kembalinya Angelina Sondag setelah selama 10 tahun mendekam di penjara akibat kasus korupsi. Sayangnya dari ketiga pria tersebut tampaknya belum ada yang bisa meluluhkan hati Angie. Padahal Ibu Keanu Jabar Masaid ini beberapa kali terlihat memamerkan kedekatan serta kekompakannya dengan ketiga pria tersebut. Namun secara mengejutkan, lewat unggahan di akun Instagram pribadinya pada Kamis 30 Juni 2022, Angelina Sondag akhirnya memperkenalkan sosok yang disebut sebagai kekasih barunya. Namun bukannya menunjukkan pria yang sukses, sosok yang disebut sebagai pacar Angie tersebut adalah ayam peliharaannya yang diberi nama Spikey. Tingkah sang ibu yang menyebut seekor ayam sebagai kekasih barunya itu pun memancing reaksi Keanu Jabar Masaid. Tampak pada kolom komentar Keanu terlihat merespon dengan meninggalkan emotikon tertawa. Selain itu, sederet warganet juga turut dibuat terkejut melihat unggahan Angie.
Informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita pagi ini Tribuners. Jangan lupa saksikan Tribun News Seleb setiap hari di seluruh kanal YouTube Tribun Network. Saya Danti Wahyu berserta kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!